Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bisa salawatnya terlebih dahulu. Ya Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma wa salli ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan Bapak siapa dari mana? Ini dari Bapak Mahali Kuburaya Pontianak. Masya Allah, silakan. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga pondok ini ya. Ini dari Kuburaya, dari pedalaman. Oh Masya Allah, subhanallah. Iya. Ini Buya, saya mau bertanya. Silakan. Ini pas lagi sholat, lalu dengar suara azan, pas pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu saya baca sholawat waktu itu. Tapi pada waktu bukan bacaan-bacaan Al-Quran. Semacam waktu di ruku atau pada waktu di tahiyat. Karena mendengar suara nama Nabi itu. Lalu saya baca sholawat dalam hati. Kira-kira itu membatalkan sholat atau enggak ya? Subhanallah. Oke, subhanallah. Iya. Baik. Terima kasih Buya. Sama-sama. Semoga Buya semakin sehat. Amin ya. Amin. Dalam lindungan Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon doanya Buya, Sama-sama. semoga paling tidak cepat bisa sampai ke Al-Bahjah yang di Sungai Itik. Sungai Itik, Masya Allah. Terima kasih, insya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, ini orang soleh, insya Allah ya. Beliau ini dari Pontianak Kuburaya, tetangga pondok Sungai Itik. Berarti mulai ini sepertinya dari televisi Al-Bahjah ya, atau dari radioku Al-Bahjah di sana. Doakan kami semuanya, doakan para jamaah, doakan para pemirsa, pendengar semuanya, jadikan mereka semua perindu baginda Nabi SAW. Yang ditanyakan oleh beliau tidak sabar di saat mendengar nama baginda Nabi disebut. Khususnya di waktu sholat, bagaimana? Lagi sholat bagaimana? Mendengar nama Nabi disebut. Artinya kerinduannya untuk menyambut dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu hal yang mahal. Akan tapi ketahuilah bahwa selagi Anda di dalam sholat, Anda punya kesibukan sendiri. Akan tapi boleh dan dibenarkan kalau Anda menjawab dengan hati Anda. Termasuk menjawab adzan adalah dianjurkan. Tapi kalau Anda berada di dalam sholat, Anda tidak perlu lagi menjawab adzan. Anda misalnya kebetulan terlanjur sholat, Allahu Akbar, terdengar suara adzan. Maka Anda tidak perlu menjawab adzan di waktu Anda sholat. Tidak perlu menjawab adzan waktu Anda sholat. Akan tapi nanti setelah selesai Anda tunda, setelah Assalamualaikum Anda jawab adzan tersebut. Adapun berselawat dengan baginda Nabi SAW, memang berselawat tidak membatalkan sholat. Akan tapi hendaknya jangan membaca sholawat di saat membaca Fatihah. Kalau membaca Fatihah diselingi dengan selawat atau diselingi dengan selain Fatihah itu, sebagian ulama mengatakan dia memutus Fatihah harus mengulang lagi. Kalau Fatihah harus disampaikan. Adapun selain itu boleh kita selai apa. Akan tapi yang terbaik adalah selesaikan tugas Anda membaca dzikir-dzikir di dalam sholat tanpa harus Anda selingi dengan menjawab adzan atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu tunda, ucapkan di dalam hati Anda dan nanti setelah selesai Assalamualaikum, Anda setelah bersalam baru Anda mengulang adzan tersebut, menjawab adzan tersebut dan Anda bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah Anda menjaga kerinduan Anda itu loh, yang mahal. Rindu untuk berselawat, rindu untuk Masya Allah. Ada orang nama Nabi disebut tidak pernah rindu untuk membaca. Anda berpikir dalam keadaan sholat pun, padahal dengan sholat Anda dengan Allah dan Rasulnya. Dalam sholat kan, Sallu kama ra'aitumu yusalli. Pun demikian Anda masih merindukan bagaimana bisa terus dengan baginda Nabi, biarpun Anda dalam keadaan sholat. Maka dengan hati Anda. Bahkan sadari waktu Anda melakukan sholat adalah Anda mengikuti Rasulullah SAW. Jadi, bacalah dengan hati Anda di dalam sholat Anda. Kemudian, dan itu tidak membatalkan sholat karena Anda baca di dalam hati. Bahkan kalau dibaca dengan dohir pun, biarpun yang terbaik adalah dengan hati dulu, baru nanti terang-terangannya setelah sholat. Biarpun itu tidak membatalkan juga. Jadi membaca salawat di dalam sholat tidak membatalkan. Tidak membatalkan.
Akan tapi sebaiknya adalah ditunda dulu, dibaca dengan hatinya, baru nanti membaca salat setelah salam dari salatnya. Insya Allah seperti itu. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya tetap mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi dan semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam untuk keluarga yang di Pontianak semuanya. Insya Allah. Doakan semuanya. Salam.